semua, tanya dong Ustaz, mohon maaf. Kenapa duduknya di belakang orang semua di sini? Kenapa? Biarlah di depan orang-orang yang punya banyak masalah. Gua kan gak ada masalah, gua di belakang aja. Ya biar sama-sama. Kita di sini nggak punya masalah. Ayo sini. Kalau Toto ada maling, gimana? Siapa yang ngejagain? Sini. Kakak, Sini. Ivan, nggak boleh gitu. Ayo, Sebelah sama ayo. Ivan senior, Ivan junior sama Ivan senior. Ayo, sebentar. Ya, Ustaz, saya mau tanya dong. Saya tuh punya teman Duda. Kalau Duda itu kalau malam suka kesepian, itu kenapa? Udah Ustaz, udah. Ayo. Masa dia kalau malam suka kirimin aku joget-joget gini-gini tuh ngapain sih Pak Ustadz? Emang semua Duda begitu Pak Ustadz? Iya. Nggak usah dijawab Ustaz. Bisa diem nggak? Yaudah ya. Jawab. Jadi gini, Apa-apa. kalau berbicara masalah manusia itu, laki-laki itu tidak boleh hidup sendiri. Dengerin. Boleh tuh. Nggak boleh. Kok kayak aku berkaca sendiri ya? Kita kan sama-sama dudes, Mbak Ustaz. Jadi, Pak Ustadz juga bikin video kayak gitu nggak? Cuman nggak jadi di-share. kata Nabi, menikahlah. Kalau engkau tidak sempat menikah, maka puasalah. Maka saya alhamdulillah, selama almarhum istri saya meninggal, saya berpuasa tiap hari. Masya Allah. Tiap hari. Cuma batal kalau ada acara. Karena menghargai jamuan. Karena dibayar mungkin. Enggak. Kebetulan tiap hari ada acara. Oh iya ada acara. Hujan lu. Aduh. Oh gitu Pak Ustadz. Aku mau tanya tapi ini pertanyaan titipan. Ya. Dari siapa? Ibu-ibu kolektor sempak Naruto. Suka celana-celana boxer Naruto ibu-ibunya. Pertanyaan ini kan banyak ibu-ibu yang ternyata jualan takjil di bulan Ramadan. Pertanyaannya gini, jadi sekarang tuh lagi tren yang non-Islam itu berburu atau berburu takjil. Ya. Boleh nggak syaratnya ketika mereka membeli takjil baca 2 kalimat syahadat? Iya. Mohon maaf, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk masuk di agama kita. Berdakwah boleh, memberi teladan boleh, tapi itu memaksa itu tidak boleh. Tidak dibenarkan dalam agama Islam untuk memaksakan orang masuk dalam agama. Tapi makan takjil kita nggak apa-apa ya? Dia tidak tahu Kenapa? di masjid itu gratis. Oh iya. Ya tahu, jadinya tahu. Pak Ustadz. Ya. Saya mau nanya. Ya, Biasa aja dong Pak Ustadz, saya mau nanya. Pak Ustadz, saya mau nanya. Kan Pak Ustadz jadinya enak. Pak Ustadz. Ya. Kalau puasa kita bolong-bolong. ya. Apa boleh ditambal ke tukang ban? Gini. Codah lucu nih, Codah. Puasa bolong-bolong itu wajar bagi sosok wanita. Iya. Karena mungkin dapat halangan, habis melahirkan ada darah nifas, bahkan diharamkan mereka berpuasa bagi wanita yang tidak suci, karena harus suci. Ada juga laki-laki yang tidak mampu puasa karena faktor pekerjaan sehingga menyebabkan puasanya bolong-bolong, dan itu harus dibayar dengan puasa. Dan kalau salat tidak dibayar. Bagi wanita halangan dia tidak bayar, tapi kalau puasa harus dibayar. Ada 11 bulan untuk menanti untuk pembayaran, itu luar biasa. Oke, Pak Ustadz aku mau nanya. Ya. Kan katanya kalau kita kena, maaf ya, najis liur anjing gitu kan harus dibahas. Geser. Bukan Maksudnya? liur anjing ini bukan. Astagfirullahaladzim. Kalau kita kena liur anjing, Ya. itu katakan kita harus basuh pakai tanah. Ya. Nah itu kalau tanahnya pakai tanah sengketa boleh nggak Ustadz? Gini, pada dasarnya pensucian najis akan ada 3 najis. Mu'affafah, mutawasita, mughalladha, atau najis besar, najis berat. Berat itu adalah anjing dan babi dan semua yang ada padanya. Yang kedua, najis mu'affafah adalah najis kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Dan yang antara dua-dua itu adalah namanya mutawasita. Pensuciannya kalau mu'affafah itu cuma dipercikan. Percikan air ya? Percikan air. Dihilangkan najisnya dulu baru dipercikan. Kalau mughalladha atau najis berat itu 7 kali Pakai tanah. air, salah satunya ada tanah. Berbicara tentang tanah yang digunakan adalah tanah yang suci. Tanah yang suci. Tanahnya Pak Harto nggak boleh? Harus tanah suci, tanah Dewi nggak boleh, tanah Dewi nggak boleh. Tanah yang bisa mensucikan. Oh, bukan tanahnya si suci. Iya, yang bisa mensucikan. Mungkin Cita Rahayu mau nanya ya katanya. Oh iya. Jadi gini Pak Ustadz. Keluarin aja, Ya. keluarin aja nggak apa-apa. Kalau ada masalah ceritain aja. Ya, ceritain aja. Ceritain aja. Pak Ustadz pasti bisa jawab apapun dia mah. Bisa jawab. Yang ngaco aja dijawab kok. Takutnya saya di sini bermasalah. Enggak.
Pak Ustadz, semakin orang mencoba menjadi pribadi yang lebih baik, semakin banyak pula tanggapan negatif. Untuk orang, bagaimana cara mempertebal iman agar tetap istiqomah? Gini, kebaikan itu akan mengalahkan segalanya. Tutupilah keburukan itu dengan kebaikan. Tutupilah keburukan komentar-komentar itu dengan karya. Dengan karya. Bukan malah memberikan panggung, tapi memperbaiki diri. Makanya introspeksi diri itu, kita berterima kasih kepada orang-orang yang berkomentar. Berarti jadi rem buat kita. Saya terus terang, masuk di TV juga banyak omongan. Ustaz ini, Ustaz. Apa jawaban saya? Mau tahu? Apapun kata orang-orang itu, saya sudah di TV. Benar. Iya. Ustaz. Makanya kalau nggak ikutin cara saya. Ya. Kalau ada yang hujatnya guys, kita transfer. Abis itu baik-baikin Jadi kita macam-macam. Sebagaimana juga Siti Soleha. Siti Soleha kan diomongin, justru mengundang makan di rumahnya. Oh. Sama juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq justru membagi uang kepada orang yang berkomentar buruk padanya. Ini ada komen, ini ada nih komennya nih. Ada komen? Ya? Ada nih komen nih. Tuh, coba Feral atau Atala. Yang bacain. Happy nggak sih kamu? Kok kelihatannya kamu kayak jadi orang lain. Semoga kamu selalu Ini bahagia buat Cita ya. tadi, Ci. Oh, yang aku itu ya. Terus Aku suka yang dulu sebelum nikah sama Didi, Cita yang dulu imut banget aku suka. Jadilah dirimu sendiri lebih enak liatnya katanya. Sekarang arahin cita-cita kemana ya katanya. Ke Cita Rahayu. Iya, ke arahnya. Ini artis dari dulu baperan banget dah. Nggak bisa kesenggol dikit langsung posting komprensi. jadi gini, satu hal buat kita, sabar itu kan ada 3. Sabar ketika kita mendapatkan tujuan hidup. Manusia hidup itu kan dengan 3 tujuan. Nyembah Allah, terus inni ja'ilun alifatan fil ardi, menjadi pengurus. Nah, kemudian yang ketiga, apa itu? Menjadi amal ma'ruf nahi munkar. Jadi ketika kita diomongin seperti itu, jadikan adalah pemicu untuk jauh lebih baik. Insya Allah mereka itu cinta kita. Amin. Kalau mungkin Feral mau tanya. Silakan Feral. Apapun boleh ya. Boleh, Pak apa Ustadz, aja boleh. Boleh saya tanya? Ya. Kalau kita lagi puasa gini nih Pak Ustadz, Ya. batal nggak sih kalau ngeliat cewek cantik kayak Kiki Syafutri? Aduh. Gimana nih? Penonton enak. Iya. Kiki, kamu jangan GR. Kenapa Vera ngomong gitu? Karena kamu mirip kolak, katanya begitu. Karena kan makan kolak kan batal. Dia dari tadi kan nggak bisa baca, minus nih. Coba kakak pakai kacamata ini terus lihat kakinya lagi. Masih Ya, sama nggak coba. jawabannya? Sama nggak? Masya Allah. Gimana? Dari jauh wah, dari deket wow. Jadi gini, Bapak Ivan ada mau tanya nggak, Bapak Kalau Ivan? melihat cewek cantik, seksi. pertanyaannya begini. Jadi apakah batal puasa ketika melihat wanita cantik? Iya. Ingat, pandangan yang menghilangkan pahala puasa. Ketika kita memandang sesuatu yang, makanya laki-laki harus menundukkan pandangan. Perempuan, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Itu tidur. Jadi menundukkan pandangan, jangan sampai kita memandang dengan pandangan syahwat. Ketika memandang pandangan syahwat, maka bukan batal puasanya, tapi batalnya pahala puasanya. Dengerin tuh, Bapak. Kalau mau nanti pas udah buka puasa. Iya, kalau Bapak mau puasa nggak puasa. Puasa dong. Saya mau tanya. Iya. Jadi anak-anak itu kan udah gede-gede. Iya. Nah gimana saking sayangnya saya sama anak-anak tuh suka overthinking, overprotective. Gimana tuh Ustaz? 7 tahun pertama, jadikanlah anakmu bagaikan raja dan ratu. 7 tahun kedua, 7 ke 14, jadikanlah anakmu itu adalah tawananmu. Bagaimana kita mengatur sekolahnya dan sebagainya. 7 tahun ketiga, 14 ke 21 itu dibagikan kawan. Nah dari sini nanti anak itu sudah bisa mandiri. Dan yang namanya orang tua sampai kapanpun anak itu tetap jadi anak-anak buat diri kita. Jadi angkanya berapa, Pak Ustadz? Jadi 7. 21. Ah, gue masukin Buat antar apa? malam ah. Buat apa? Buat apa? Beruntung, Wece. Pengen Papa STLR pergi dulu ya. Mau kemana sih, Pak? Mau karaoke? Udah, Pak. Oh, udah Papa pamit. mau karaoke di room 777. Nanti ikut. Ini dia nih
Nippon Paint, pastinya sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Di booth ini aku sudah bersama seseorang yang ganteng banget, yang keren banget. Ini my brother, ini jelas dong. Nih kenalin, Mas Jo Wilendra. Ini Mas Jo Wilendra ini adalah salah satu arsitek yang terkenal. Best, very best partner arsitek gue. Udah ganteng, keren, 11-12 lah sama gue lah. Ngeri dong, namanya aja Jo Nippon Wilendra dan Raffi Nippon Ahmad. Jadi emang kalau aku tuh ngelihat dia tuh adem ya. Kita cowok tuh kalau yang adem-adem gini, pasti cewek-cewek suka. Apalagi lihat dong baju kita nih. Warna-warna bumi gini lagi, style gini nih lagi happening kan? Bener gak? Tuh. Bener gak Jo? Bener banget Raffi. Warna memiliki kemampuan menciptakan perasaan tenang. Khususnya dalam sebuah ruang ya. Bener Mas. Nah banyak banget klien kita request warna-warna alam untuk rumah mereka. Dan yang lagi hits nih salah satunya ya, tema Fine Calm. Yaitu salah satunya warna coklat hangat ini nih. Ini. Tren color Nippon Paint untuk lebaran 2024-2025. Unsur warna ini pasti feelsnya lebih premium. Betul. Dan aku juga suka banget sama tema Fine Calm ini. Ini ada 3 color journey yang bagus banget. Nih kenalin, ada light touch dengan warna yang lebih soft. Nih kita kasih lihat nih. Oh terus juga, tuh bagus kan warna-warnanya kan? Yuk. Lalu juga ada super warm. Super warm ini dengan layering warna hangat yang menjadi salah satu harmoni yang lembut. Nih kita kasih lihat warnanya. Ini dia. Dan yang terakhir ini ada color journey delicate nature yang cocok banget untuk interior Skandinavian ataupun Japandi yang lagi tren. Kita kasih lihat nih. Gimana Mas Jo? Bagus-bagus ya? bagus banget Raffi. Saya rekomendasi banget warna Fine Calm ini. Tentunya produk Nippon Paint juga pastinya, ya kan? Iya dong, pasti dong. Nah, cuma di interior, di eksterior pun bagi arsitek penting banget ya warna-warna dan cat yang sangat bisa bertahan mengalami cuaca semuanya. Benar, apalagi untuk eksterior, karena tadi Mas udah bilang rekomendasikan buat Nippon Betul, Weatherbond Solar Effect. Benar, karena performance produk yang sempurna sangat penting bagi kami para arsitek benar semuanya. banget. Nah, dari dulu Mas Jo ini kan sering banget merekomendasikan Nippon Weatherbond Solar Reflect buat eksterior rumah. Nah, secara cat ini juga kan punya keunggulan untuk menurunkan panas hingga 5 derajat Celcius karena punya sunblock teknologi. Jadi kalau pakai Nippon Weatherbond Solar Reflect, jadi nggak usah khawatir sedikit-sedikit ngecat, tenang aja. Karena Nippon Weatherbond ini melindungi dinding hingga 10 tahun perlindungan. Jadi langsung aja dibeli di 8.000 toko bangunan di seluruh Indonesia. Dan semuanya jualan Nippon Weatherbond Solar Reflect. Apalagi di marketplace juga udah ada. Langsung cek aja di Instagramnya Nippon Paint Indo atau websitenya di ramadan.nipponpaint.id. Jangan lupa juga cari color inspiration di Instagram @colorscheme.id. Oh iya, nih pokoknya pada beli ini ya. Nippon Paint, sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Nippon Paint, Nippon Paint, Nippon Paint tren warna Ramadan. Nippon Paint, Nippon Paint, tren warna Ramadan. Nippon Paint, Nippon Paint, tren warna Ramadan. Pak Ustadz, aku pengen banget dimintain, aku pokoknya pengen kaya, pengen sukses, pengen jaya, pengen semuanya Ustadz. Ya Allah, semoga Nasir kasih hampers nggak 300.000 ya Allah. Amin. Pengen istri juga Ustadz, aku udah bosan sendiri. Gimana Pak Ustadz kalau bulan puasa boleh kasih doa Sebenarnya gini, banyak? doa diperbanyak di bulan suci Ramadan itu penting. Karena ternyata doa-doa kita itu dijawab. Ketika kita berpuasa, di waktu sahur, ketika tengah hari, dan ketika buka puasa. Bahkan doa dijawab itu karena kita sudah menjalankan pelaksanaan beribadah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Maka ketika kita beribadah seharian lantas kita berdoa, maka dijabahlah doa kita. Dan ketahuilah, ketika kita berdoa itu, sosok Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling bagus aku baca ketika datang malam Lailatul Qadar?" Maka jawabannya adalah, "Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Jadi yang paling harus kita minta ketika kita berdoa di bulan suci Ramadan adalah mohon ampunan. Sekali lagi, mohon ampunan. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan ampunan, yakinlah kita akan mendapatkan atas apapun yang kita minta. Amin, ya Makanya perbanyak taubat di bulan suci Ramadan. Masya Allah.